kita bahas koal ya. Koal itu kita start dari Adaro ya. Adaro ini sudah kembali menguat di atas 3270 ya, di mana resisten utamanya di 3270. Kalau memang 3270 di break ya, so far sih di sini dia lagi membentuk cup and handle ya. Dia lagi membentuk cup and handle-nya ini di kisaran 38 harusnya, bener nggak? Nih di kisaran 38 ya, dia masih bertahan di 38 dan belum sempat close di bawah 38 dan menguat lagi ya. Jadi kalau 346 di break itu targetnya di Fibo 161 atau bisa kita pakai Fibo 200 ya untuk targetnya. Nah, ini apa namanya? Traksi Adaro. Jadi masih sangat punya potensi untuk menguat ya, dan berkali-kali juga Project perjelas bahwa Koal ini adalah last wave mereka ya. Jadi kalaupun mereka mau ngegoreng sahamnya saat ini ya, saat yang tepat untuk ngegoreng sahamnya karena ada sentimen perang ya. Tanpa sentimen perang, yang lebih menarik adalah nikel-nikelan atau energi yang terbarukan ya, itu yang menarik. Tapi karena perang ada beberapa Bennett ya, sehingga Koal ini lebih menarik untuk saat ini ya. Jadi Adaro masih ada potensi hingga 4260. Selanjutnya kalau PTBA sudah terkonfirmasi juga di sini, cup and handle-nya juga masih menarik. Target pertama 3940, target berikutnya 44 ya, masih on plan. Terus Indi juga targetnya 4000 masih on plan. Doit targetnya 840 ya, masih on plan. Saya so far semua masih on plan ya. Masih sangat menarik untuk dipantau dari sisi koal ya. Selain koal, apakah ada yang menarik? Ada ya, justru dari antam-antaman ya. Karena tadi Project bilang bahwa energi terbarukan itu masih sangat menjanjikan ya. Energi terbarukan itu masih sangat menjanjikan menurut Project, makanya masih ada potensi penguatan yang besar dari saham ini. Tapi memang Antam ini kemarin dia gagal keluar dari box konsol, yaitu resisten 2640 ya. Jadi resisten 2640 ini yang menjadi acuan buat teman-teman. Kalau bisa breakout buy dari situ itu sangat menarik ya. Ini untuk Antam. Selanjutnya kalau kita lihat Inco ya, Inco itu juga dia masih kuat bertahan di neckline cepeannya ya. Di sini ini neckline dari cupnya ya, dimana target utama itu di sini ya sebenarnya ya. Jadi ini rounding ya, dia ngebentuk rounding, target roundingnya sampai 10.000 ya, karena kemarin sempat ada penurunan jadi dia kembali cari penumpang baru ya, dan dia sudah mantul ya di sini ya, walaupun memang dia belum close di atas control point juga ya. Sebentar, ini control point udah pindah belum sih? Close-nya 7200, close-nya 715 ya, udah pindah, ini udah lower low. Dia itu control point-nya di 7400 resistennya ya. Itu untuk Inco, begitu juga dengan Tins ya. Cuman Tins masih berat karena dia belum bisa break resisten yang ini ya. Kalaupun emang bisa, targetnya itu 2500 dengan mudah. Jadi menurut Project, perusahaan komoditas masih sangat menarik ya untuk menjadi ketahanan. Nah, selain ini sebenarnya yang menarik juga ada perusahaan yang sudah lama kita nantikan untuk dia menguat ya, dalam artian sebenarnya ini perusahaan fundamentalnya bagus katanya ya, tapi turun terus, yaitu Unilever. Nah, Unilever ini adalah saham yang menurut Project sih masih ada potensi untuk menguat ya, walaupun dibilang fundamental nggak bagus-bagus banget. Cuman ya, katanya ada beredar isu bahwa dia ingin bukan membagi, private. Nah, go private ya.
ada isu dia ingin go private. Biasanya kalau yang namanya go private itu pasti dia membeli at premium price ya. Dalam artian mungkin teman-teman mungkin parnya berapa nanti pasti dibeli at premium price. Contoh Aqua ya. Jadi waktu itu Aqua harga marketnya berapa, dia beli di berapa harga di atas harga market. Nah, sentimen itu bisa mendorong saham ini menguat jauh ya. Karena di sini aja dia neckline dari double bottomnya itu sudah ditembus ya. Ini neckline double bottomnya. Project kok double bottomnya nggak rapi? Ini masih bisa dikategorikan double bottom menurut Project ya. Walaupun nggak rapi-rapi banget. Ya dalam artian kalau kita nggak maksain double bottom, kalau kita proyeksiin ya target 100-nya itu sudah di break ya. Target 100-nya itu sudah di break. Berarti ini bukan ABC naik ya, tapi 1 2 3 4 5. Berarti target 4130 ini pasti dicapai ya. Dan bahkan menurut proyeksi targetnya bisa ke sini ya. Kalau kita targetin, kalau misalkan teman-teman telat beli, ini masih ada 6%. Kalau masih sanggup hold, di sini ada 18% ya. Cukup oke buat kita koleksi ya. Kalau kita tarik Fibonacci dari tren terdekat, kita tarik Fibonacci dari tren terdekat itu yes benar ya. Ya ternyata benar ya, target 161 itu adalah 38, Fibo 38 ya. Target 4000 itu adalah Fibo 61. Berarti ingat ya, skenario kita 38 naik ya, jadi kurang lebih seperti ini skenarionya. 38 naik, turun ke 100 lagi, targetnya ke sini. Nah, ya ini skenarionya ya. Semoga Bim salah Bim jadi apa prok ya. Ini skenarionya. Buat teman-teman boleh screenshot. Ya, nanti kita bahas apakah bisa sukses ya. Gitu. Nah, selain ini yang Project pantau juga ada saham Buka ya, dan di Porto Project juga udah ada ya, walaupun beli kemarin ketinggian. Aduh. Project kemarin beli di 3910 390 ya, karena Project berharap 390 itulah support kuat. Karena itu dia udah break resisten ya, tapi ternyata dia gagal bertahan. Cuman neckline yang ini itu sudah di break ya. Nih si alis tebal ini sudah di break. Ya walaupun breaknya nggak kuat-kuat banget, volumenya juga oke banget. Jadi yang kita harapkan dia ngebentuk cup and handle apa namanya apa sih, head and shoulder ya, inverted head and shoulder itu bisa terjadi ya. Paling enggak Project berharap cuan sampai 440, bonusnya bisa sampai 520 ya. Jadi ini saham yang memang menurut Project ya masih menarik untuk dikoleksi. Ya, jadi kurang lebih ada Unilever, ada Buka, ada Bumi, ada juga Friend. Nah, Friend ini masih menarik juga ya. Ini cukup oke karena beberapa saham di sektornya itu sudah terakselerasi naik. Baik ISAT maupun Excel ya, dimana Excel ini target besarnya itu cukup menarik ya. Karena kan dia kan baru saja break dari uptrend line kecilnya, uptrend line besarnya. Teman-teman sudah bisa membuat proyeksi dari tren terbarunya. Cuman memang dia masih butuh break yang ini ya. Masih butuh break di resisten ini nih. Ini resisten 3370. Nah, kalau 3370 di break itu targetnya itu harusnya 4470 ya. 4770. Yaitu 37% ya, lumayan. 37% itu bukan angka yang sedikit untuk perusahaan seperti ini ya, karena
kalau teman-teman beli di perusahaan seperti ini, teman-teman nggak bakal takut yang namanya all in. Wah, takut all in sih kebangetan. Takut all in itu maksudnya porsinya cukup besar ya. Karena kalau 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 kita bermain gorengan ya, project pribadi main gorengan paling banyak itu 15 juta sampai 20 jutaan ya dalam satu porto, dalam satu saham ya. Jadi satu saham itu paling banyak itu 20 jutaan berani HK-nya. Nah, kalau saham-saham seperti ini ya teman-teman tahulah bisa HK cukup besar ya. Bisa sampai ratusan juta dan itu adalah kondisi yang cukup menjanjikan ya, dimana potensinya ada, fundamentalnya ada ya, marketnya juga mendukung. Jadi memang sektor-sektor seperti ini masih menarik ya. Jadi watchlist dari project yang buat teman-teman pantau buat swing ya, ini masih di swing dulu, karena kalau kalau kita bicara intraday-nya kita lihat dulu market besok ya. Nanti buat teman-teman yang sahamologi, buat teman-teman yang sudah join sahamologi private group, atau mungkin nanti besok Senin kita bakal terabur di channel sahamologi ya. Jadi teman-teman bisa join langsung di channel sahamologi t.me/sahamologi ya. Teman-teman bisa join di sana, nanti kita terabur di channel ya, di Telegram ya. Nanti kita terabur channel, kita lihat respon marketnya seperti apa pagi-pagi. Semoga aja responnya positif ya. Karena Project baca kemarin itu beritanya kantoran masih WFH, bener nggak sih? Karena arus mudik kantoran masih WFH, bener nggak? Kalau Project sih masuk ya. Dan menurut Project sih WFH itu bisa membuat investor melek ya, dalam artian yang tadinya biasanya sibuk kerja, karena WFH bisa fokus trading dulu ya, baru lanjut tidur. Nah, jadi harusnya sih Senin nanti menarik ya buat teman-teman. Bisa tunggu live project di hari Senin ya, gitu. Oke, apa lagi yang menarik ya? Pegas project kemarin udah punya, ada Unilever project belum average ya. Unilever belum masuk, buka udah masuk. Oh, properti ya. Properti ini udah mulai hidup ya. Kemarin juga terakhir banget tuh, ya Allah. Terakhir banget Project kasih cuan buat Ananta. Ananta bukan kasih cuan juga ya. Kemarin tuh dia chat Project ya. Project, pom-pomin CTRA dong. Pom-pomin apaan, bilang kan. Cuman memang bagus gitu kan. Ya udah deh, gua ikut beli deh gitu ya. Ikut beli deh. Tapi Project belinya Sumarekon gitu kan. Gue bercandain dia, gue nggak mau beli CTRA deh, takutnya lucuan. Ternyata Sumarekon naik, Ciputra juga naik, dan dia udah take profit ya. Ya itulah namanya nasib yang nggak ada yang tahu ya. Jadi properti juga masih oke buat teman-teman yang punya barang Ciputra, masih bisa. SMRA ini yang Project tunggu-tunggu sebenarnya, karena Project masih punya barang atas ya. Dia butuh close di 725 ya. Dia harus close di atas 725 untuk menguat ya. Dan kemarin dia close 710. Semoga aja Senin menarik ya. Jadi so far sih semua saham masih oke. Tapi kita nggak tahu nih respon market terhadap The Fed seperti apa ya. Harusnya sih bank akan tertekan, dan semoga yang nahan itu koal dan properti. Ini harapan Project ya. Amin. Oke.